Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut materi matematika peminatan kita sekarang ke persamaan logaritma. Persamaan logaritma ada 4 bentuk ya yang ingin Bapak bahas ke depan. 1, 2, 3, 4. A log fx sama dengan A log b. Fx ini merupakan fungsi, b ini merupakan konstanta. Maka kalau A log-nya sudah sama, maka kita sudah pastikan bahwa fx-nya akan sama dengan b ya. Dan ini ada syaratnya, fx-nya harus lebih dari 0 ya. Gitu juga untuk bentuk yang kedua, A log fx sama dengan A log gx. Maka dua fungsi ini akan dikatakan sama karena bentuk basis logaritmanya juga sudah sama ya. Begitu juga untuk format yang ketiga dan keempat. Ini silakan rumus ini dicatat dulu di buku tulis supaya kita bisa melanjutkan materi-materi contoh sederhana ginilah ya. Misalkan Bapak punya soal 2 log. Contoh nih, contoh. 2 log x plus 3 ini merupakan fungsi ya. Fungsi ini sebagai fx-nya sama dengan 2 log 7 misalkan. 7. Nah, 2 log x plus 3 sama dengan 2 log 7. Maka sudah dipastikan karena ini basisnya sudah sama logaritmanya ya. 2 log, ini juga 2 log, maka bisa kita abaikan. Tinggal kita turunkan. Nah, x plus 3 dan 7 berarti x plus 3 sama dengan 7. X sama dengan yang ini bisa kita pindahkan ke sana, berarti 7 karena pindah ruas berarti negatif 3. Berarti x-nya sama dengan 4 ya. Ini contoh dasar untuk bentuk yang pertama, di mana langsung konstanta ya. Contoh ini cabut saja contoh 1. Sekarang contoh 2 untuk format yang kedua ya. Contoh 2. Misalkan 2 log x plus 5 sama dengan 2 log 3x misalkan ya plus 6. Nah ini merupakan fungsi x plus 5 gitu ya. Dan ini juga merupakan fungsi 3x plus 6. Kalau log 7 ini merupakan konstanta karena tidak mengandung variabel ya. Kalau ini merupakan fungsi x plus 5, nah 3x plus 6 itu karena mengandung variabel. Misalkan 2 log, ini 2 log, ini juga 2 log, maka logaritmanya kita bisa abaikan karena sudah sama luas kiri dan kanan. Basis logaritmanya juga sudah sama, ini 2, ini 2, maka sudah dipastikan bahwa dua fungsi ini keduanya sama gitu ya. Bagaimana penyelesaiannya? Kalau ini berarti tinggal diturunkan saja. Ininya sudah sama, ininya sudah sama. Tinggal diturunkan. Plus 5 yang atas akan sama dengan 3x plus 6. X plus 5 akan sama dengan 3x plus 6. Bagaimana cara menyelesaikannya? Berarti yang X kita pindah ke sana, yang 5, yang 6 kita pindah ke ruas kiri ya. X pindah ke ruas kanan, dan 6 pindah ke ruas kiri, atau sebaliknya terserah. Mau 3x dipindah ke ruas kiri sama gitu ya.
Terserah, tapi menurut Bapak kenapa ini harus dipindah ke ruas kanan yang X-nya? Karena kita lihat 3X-nya ini lebih besar. Kalau X-nya kita pindahkan ke sini, nanti dikurangi X, maka hasilnya masih positif. Kalau 3X-nya dipindah ke sebelah kiri, ini X-nya 1, ini X-nya min 3 nanti di sini, maka hasilnya jadi negatif. Takut-takutnya kalian suka salah di ujungnya gitu ya. Ada tanda negatif, jadi bingung penyelesaiannya. Mari kita lihat bedanya ya. Nah, kalau X-nya dipindah ke ruas kanan, maka hasilnya begini. Berarti ini tetap 5, yang 6 pindah ke sini berarti 5 min 6 akan sama dengan 3X min X. 3X min X bukan 3, tapi hasilnya adalah 2X. Yang ini hasilnya negatif. 5 dikurangi 6 kan negatif 1. Berarti 2X sama dengan negatif. Bisa dibalik ya hasilnya. 2X sama dengan negatif 1, berarti X, jawabannya di mana nih? Di sinilah. Berarti X sama dengan negatif setengah gitu ya. Itu untuk contoh yang kedua, di mana dua fungsi dinyatakan sama jika bentuk logaritmanya atau basis logaritmanya sudah sama gitu ya. Lanjut sekarang bentuk yang ketiga ya. Contoh 3. A log fx sama dengan B log fx. Lihat tandanya ini basis logaritmanya berbeda. Contoh 3. Ini format yang ini ya. Jika basisnya berbeda dan fungsinya sama gitu ya. Contoh misalkan 3 log 2x min 5 sama dengan 4 log 2x min 5. Kita lihat. Lihat basisnya ini sudah berbeda, tapi fungsinya sama. Ruas kiri dan ruas kanan fungsinya sama. Ini bisa ada jawabannya jika 2x-nya, 2x min 5-nya harus sama dengan 1. Kenapa? Karena 3 log 1, 0 hasilnya. 4 log 1 juga hasilnya 0 gitu ya. Kalau tidak sama dengan 1, 2x min 5-nya tidak bisa diselesaikan gitu ya. Tidak bisa diselesaikan. Kalau 2x min 5-nya 1, maka ini ruas kiri, ruas kanan akan sama. Karena hasilnya 0 ya. 3 log 1, 0. 4 log 1, 0. Kalau hasilnya bukan 1 ini, tidak bisa diselesaikan. Maka, untuk jawaban yang ini, contoh 3, 2x min 5-nya harus sama dengan 1 ya. Berarti langsung saja soal jadi jawaban, jawaban jadi soal. Ini untuk atas soalnya langsung jawabannya di sini. Turunkannya gini, 2x min 5 harus sama dengan 1. Ya, berarti 2x sama dengan ini negatif 5, jadi 1 plus 5 jadi 6. Berarti x sama dengan 3. Ini jawabannya. X sama dengan 3. Untuk model yang ketiga ya. Tinggal kita yang keempat ya. Yang keempat itu modelnya hampir sama dengan yang kedua, cuma basisnya berupa fungsi gitu ya. Fungsinya berarti mengandung variabel. Lihat. Misalkan fx-nya ini fx ya. Jadi basisnya berupa fungsi fx, misalkan x plus 1 ya. Basisnya misalkan x
plus 1 log yang berarti ke bawah, log x kuadrat min 3 sama dengan ruas kanannya basisnya juga sama, x plus 1 log x plus 3 misalkan ya, x plus 3. Nah, ini basisnya berupa fungsi, logaritmanya ini gx, ini hx ya. Kenapa kita sebut gx? Karena ini kan fx, fungsi fx-nya nih. Ini fungsi yang pertama, ini fungsi yang kedua. Karena berbeda, ini berarti fungsi yang ketiga. Ada 3 fungsi. Ini fx, yang fungsi yang pertama, model yang pertama x plus 1-nya. Fungsi yang keduanya x kuadrat min h, sebut saja gx. Maka ini fungsi yang ketiganya hx ya. Nah, ini kalau modelnya sudah sama begini, basis ruas kiri, ruas kanan sudah sama ya, basis logaritmanya. Maka sudah dipastikan bahwa yang fungsi gx sama hx ini sudah dipastikan sama gitu ya. Berarti tinggal diturunkan saja. X plus 2 min 3 itu harus sama dengan X plus 3 gitu ya. Bagaimana penyelesaiannya ini? Kalau sudah sama dan ini ada X kuadratnya, berarti kita selesaikan dengan persamaan kuadrat. Bagaimana persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat itu bisa diselesaikan supaya gampang dengan pemaktoran ya, dengan rumus ABC atau memfaktorkan. Dan seruas kanan kita jadikan 0. Berarti ini X kuadrat. X-nya jadi pindah ke sini min X. Ini jadi positif 3 pindah ke sini jadi min 3. Negatif 3, negatif 3 berarti negatif 6 sama dengan 0. Sudah menjadi persamaan kuadrat, mari kita faktorkan. Mari kita faktorkan. Sama dengan 0. Carilah angka jika dikalikan hasilnya negatif 6. Jika dijumlahkan hasilnya negatif 1. Berapa jawabannya? 3 dan 2 ya. 3 kali 2, 6, tapi harus negatif. 3 tambah 2, 5, bukan. 2 kurangi 3 ya. 2 kurangi 3 hasilnya negatif 1, berarti yang negatif adalah 3. Negatif 3 kali 2 min 6. Ini dijumlahkan hasilnya negatif 1, berarti X min 3 dan X plus 2. Ini hasil pemaktorannya. Lalu selesaikan seperti biasa. X min 3 sama dengan 0, berarti X1 sama dengan 3. X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 2. Nah, apakah penyelesaiannya 3 dan negatif 2? Belum tentu ya. Belum tentu. Kita harus substitusikan dulu. Nah, 3 dan negatif 2 ini harus kita substitusikan ke dalam fx ya. Fungsi yang pertama, fungsi yang kedua, dan fungsi yang ketiga. Di mana fungsi yang pertama atau fx ini harus lebih dari 1 nanti hasilnya. Lalu fungsi yang kedua, gx, harus lebih dari 0. Dan fungsi yang ketiga, anggap sebagai hx, hx-nya juga harus lebih dari 0. Kita masukkan ya, untuk x sama dengan 3. Berarti x plus 1 harus lebih dari 1. Berarti x-nya kita ganti dengan 3 plus 1 lebih dari 1. Berarti memenuhi ya. Lalu syarat berikutnya, gx-nya juga harus lebih dari 0. Gx yang ini, x kuadrat min 3 harus lebih dari 0. Berarti 3 kuadrat dikurangi 3 lebih dari 0.
3 kuadrat 9, kurangi 3, 6, lebih dari 0. Betul, memenuhi ya. Lalu HX-nya juga harus lebih dari 0. HX itu yang X plus 3. X plus 3 lebih dari 0. Ini syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga. Ini X plus 3. X plus 3-nya harus lebih dari 0. X-nya tadi 3. Plus 3. Lebih dari 0. Memenuhi ya. 3 tambah 3 sama dengan 6. 6 lebih dari 0. Berarti untuk X sama dengan 3 memenuhi penyelesaian. Atau penyelesaiannya adalah, himpunan penyelesaiannya adalah 3. Nah, bagaimana dengan negatif 2? Silahkan kalian uji sendiri. Apakah min 2 ini memenuhi ketiga syarat yang ini ya? Coba saja masukkan. Misalkan X plus 1-nya harus lebih dari 1. Berarti kalau dimasukkan negatif 2 tambah 1, negatif 1 ya, lebih dari 1. Maka untuk negatif 2 memenuhi tidak? Negatif 1 kurang dari 1. Berarti untuk syarat yang pertama saja ini untuk min 2 tidak terpenuhi ya. Nah, untuk negatif 2 ini tidak terpenuhi. Kalau salah satu tidak terpenuhi berarti bukan penyelesaian. Berarti yang kita ambil hanya positif 3 aja nih. Maka penyelesaiannya adalah 3. Negatif 2-nya tidak termasuk ya. Contoh soal ya, tentukan X yang memenuhi setengah log dalam kurung X kuadrat min 3 dikurangi setengah log X sama dengan negatif 1. Ini merupakan persamaan logaritma. Nah, ini cara mengerjakannya bagaimana? Mari kita jawab. Setengah ini basisnya ya. Logaritma dalam kurung X kuadrat min 3 dikurangi basisnya setengah log X sama dengan negatif 1. Nah, ini basisnya setengah log. Semuanya kita jadikan dulu dalam logaritma ya. Kalau ini negatif 1 supaya jadi logaritma setengah, bagaimana caranya? Basisnya setengah ya. Berarti ini kita rubah dulu menjadi basis logaritma setengah. Yang ini yang ruas kiri pengurangan sesuai dengan sifat logaritma. Kalau pengurangan itu berarti pembagian ya. Berarti ini bisa kita tulis menjadi setengah log dalam kurung. Ini kan pengurangan. Jadi pembagian X kuadrat min 3 dibagi X itu ya akan sama dengan ini, kita rubah dulu dalam basis logaritma setengah. Setengah pangkat negatif 1 di sini berarti berapa di sini? Supaya bernilai negatif 1 ya. Hasilnya supaya jadi negatif 1 maka setengah log 2. Kenapa setengah log 2? Karena kalau setengah dipangkatkan negatif 1, hasilnya adalah 2 ya. Kenapa jadi 2? Berarti sama saja dengan kalau pangkat negatif itu jadi 1/setengah. 1 dibagi setengah adalah 2 ya. Kalau kita lihat bentuk yang bawah ini, maka format persamaannya akan menjadi persamaan yang pertama ya. Model persamaan yang pertama, ininya konstanta, ininya merupakan fungsi. Basis logaritmanya sudah
sama, berarti boleh kita turunkan, tinggal fungsinya saja sama konstanta. Berarti di sini X kuadrat min 3 per X akan sama saja dengan 2. Nah, ini ada X, ini ada 2, berarti tinggal dikali silang. X kuadrat min 3 sama dengan 2X. X-nya pindahan ke sini aja ya. Lalu ini buat persamaan kuadrat, berarti X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Ini bisa kita selesaikan dengan persamaan kuadrat tentunya. Mari kita ini hapus dulu. Berarti tinggal kita faktorkan ya. X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan. Jika dikalikan hasilnya negatif 3. Berarti 1 kali 3. Jika dijumlahkan hasilnya negatif 2. Berarti ininya negatif ya. Nah, 1 kali negatif 3, negatif 3, 1 tambah negatif 3, negatif 2, memenuhi. Berarti X1 plus 1 sama dengan 0, berarti X 1-nya negatif 1, X min 3 sama dengan 0, berarti X 2-nya sama dengan 3 ya. Ini negatif jadi positif, ini negatif, positif jadi negatif. X1-nya sudah ketemu, X2-nya sudah ketemu. Berarti benang penyelesaiannya 3 dan negatif 1 atau negatif 1 dan 3 ya. Kalau ini paham, silahkan kalian coba soal berikut. Nah, sama ya, basisnya misalkan Bapak rubah. Atau jangan di sinilah, soalnya di tolong kerjakan di buku tulis ya. Buku tulis, kan buku tulisnya nanti harus diupload. Nah, di buku tulisnya tolong dikerjakan yang ini di ujung buku tulisnya. Misalkan 2 log dalam kurung X kuadrat min 3 dikurangi 2 log X log X 2 log X ya sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya sama dengan yang contoh barusan. Tolong ini dikerjakan di buku tulis dan diuploadnya bersama dengan buku catatan ya. Kalau latihan soal nanti ada khusus untuk latihan soal. Oke, terima kasih. Materi persamaan kuadratnya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.